Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah Statistik Industri 2, Teknik Industri Universitas Surabaya dengan Yeni. Di minggu ini, kita akan mempelajari terkait dengan statistik non-parametrik. Apa yang akan kita pelajari selama 2 minggu berturut-turut itu adalah apa itu statistik non-parametrik dan jenis pengujian untuk dua treatment, baik populasi tidak berpasangan maupun populasi berpasangan. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana menghitung nilai CI, karena mahasiswa telah mengetahui bahwa ketika kita ingin mengambil kesimpulan mengenai suatu populasi berbasis analisis terhadap data sampel yang diperoleh dari sampel, atau kita sebut sebagai statistik inferensia, itu bisa kita peroleh melalui jalur panjang, mulai dari mendefinisikan hipotesis, menghitung statistik ujinya, mengkomparasi atau membandingkan daerah tolahan 0 dengan level of signifikansi atau level pengujiannya yang kita kenal dengan alfa, lalu kita membuat kesimpulan. Itu jalur yang panjang. Tapi ada jalur yang pendek, adalah kita bisa menghitung nilai CI sedemikian rupa dan kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan CI tersebut. Nah, di statistik non-parametrik kita juga akan membahas kedua hal tersebut, yaitu kita membahas jenis pengujian, lalu kita juga membahas bagaimana menghitung CI. Kemudian kita akan membahas juga bagaimana kolerasi bisa dilakukan untuk statistik non-parametrik serta pengujian untuk treatment lebih daripada 2. Di mata kuliah Stat 1, Anda telah mengenal yang dikenal dengan teorema central limit atau central limit theorism. Jadi central limit theorism ini mengatakan bahwa apapun bentuk distribusinya, ketika data semakin besar, dia akan menuju ke distribusi normal. Jadi sampel contoh yang diberikan adalah contohnya misalkan datanya berdistribusi uniform, ini Anda sudah pelajari di Statistik Industri 1. Kemudian dari data ini diambil pengumpulan sampel sebanyak berkali-kali, diulang-ulang berkali-kali, kemudian data hasil sampel ini kita analisis, maka data hasil sampel ini akan membentuk pola seperti distribusi normal. Dengan demikian, banyak sekali teori-teori atau konsep yang menggunakan dasar statistik itu mengasumsikan distribusi data adalah distribusi normal. Nah, tidak heran bahwa apapun yang Anda pelajari dari minggu pertama sampai minggu kemarin, design of experiment, itu menggunakan asumsi berdistribusi normal. Apakah Anda menggunakan statistik uji T, chi-square, FT, dan seterusnya. Dengan parameter yang diuji ada uji min atau uji nilai rata-rata, uji proporsi atau uji persentase, kemudian uji varians atau uji simpangan. Kalau kita lihat dari silabinya seperti ini di Excel ini. Nah, dari minggu pertama sampai minggu ke-9 itu semua konsepnya berbasis statistik parametrik, ya, statistik parametrik. Metode ataupun pengolahan data menggunakan asumsi distribusi normal, sehingga apa yang Anda lakukan ketika Anda mendapatkan kumpulan dataset, Anda akan mencoba menghitung apakah ini uji rata-rata, uji proporsi, ataupun uji varians. Itu yang akan Anda hitung. Ya. Nah, sekarang berkebalikan dengan ini, berkebalikan dengan hari ini, kita akan membahas statistik non-parametrik. Ya, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik itu apa? Statistik non-parametrik itu kita bisa melihat bahwa terkadang ketika data terlalu kecil ataupun karakteristik data itu tidak bisa didekatkan dengan distribusi normal. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa asumsi distribusi normal ke dalam data. Biasanya ini terjadi ke beberapa penelitian yang misalkan mengukur
data cacat gitu, mengukur data cacat, mau menghitung proporsi cacat. Datanya tidak bisa banyak karena laju produksi terlalu lambat ya, laju produksi terlalu lambat. Jadi ada barang-barang tertentu yang laju produksinya sangat lambat. Nah, contoh beberapa produk, misalkan produk pembangunan waduk gitu. Nah, itu atau produk pembuatan satu mesin build up itu bisa laju produksinya sangat lama ya. Kemudian proses pembuatan minuman tertentu gitu, itu juga bisa ya, laju produksi yang lambat mungkin saja bisa terjadi ya, sehingga kita tidak bisa mengumpulkan cukup banyak data sehingga data kita terbatas. Nah, kalau ketika data kita terbatas, ketika kita menguji bisa jadi datanya tidak berdistribusi normal. Untuk itu kita bisa menggunakan segala macam metode yang ada di dalam statistik non parametrik. Nah, apa itu statistik non-parametrik? Maka kita bisa katakan bahwa statistik non-parametrik itu adalah berbagai metode statistik yang dipakai untuk menguji data yang tidak berdistribusi, ya, atau distribution free test. Jadi nanti aspek-aspek yang Anda olah, parameter populasi tidak lagi seperti nilai rata-rata, mean, media, mean, proporsi atau percentage atau variance. Kita tidak lagi menghitung hal-hal seperti ini di dalam statistik non parametrik. Ini hanya ada di dalam statistik parametrik ya, statistik parametrik. Jadi statistik non par tidak lagi menghitung seperti itu. Kita akan mengolah data sedemikian rupa sehingga data itu punya pola ya. Pola data bisa dalam bentuk tanda ya. Bisa juga dalam bentuk ranking, bisa juga dalam bentuk frekuensi. Nah, ini yang akan Anda kerjakan ya, data diolah demikian rupa. Jadi termasuk cukup sederhana statistik parametrik non parametrik ini, metode pengolahannya. Jadi tidak perlu pakai kalkulator ya, tidak perlu pakai kalkulator untuk mengolah data. Ya, dia menggunakan data itu di-convert menjadi ranking, menjadi tanda, menjadi frekuensi. Nanti data itu baru diolah sedemikian rupa. Ya. Nah, kita akan lihat untuk uji statistik non parametrik ini bedanya ya. Ini bedanya. Kita lihat di sini. Yang pertama, jenis distribusinya. Kalau statistik parametrik dia mengasumsikan normal, sedangkan non-par tidak mengasumsikan berdistribusi normal atau disebut juga free test ya, free test. Jenis datanya Anda bisa lihat lagi skalanya ya, skala pengukuran ya, skala pengukuran. Jadi biasanya jenis data rasio dan interval itu menggunakan statistik parametrik, sedangkan non parametrik itu diurut ya, diurut atau data berkelompok ya, data berkelompok. Ukuran pemusatannya dia menggunakan nilai rata-rata, sedangkan kita banyak menggunakan median untuk statistik non parametrik. Jumlah sampel tadi sudah kita sebutkan relatif besar ya. Biasanya kalau data 10 ke atas itu lumayan sudah bisa diolah dengan statistik parametrik. Problemnya adalah kalau data tidak lebih dari 10 ya, lebih dari 10, kurang dari 10. Ini bisa terjadi ya. Contohnya misalkan disertasi Bu Yeni membahas tentang industri tertentu. Nah, katakan industri X. Nah, industri X itu belum tentu banyak ya, banyak. Jumlahnya terbatas. Nah, itu kondisi yang menyebabkan data tidak bisa dikumpulkan dalam jumlah yang banyak. Nah, kita bisa menggunakan statistik non parametrik. Pengujiannya ini menggunakan parameter yang biasanya kita sebut sebagai tadi sudah kita bahas mean, proporsi, kemudian variance. Itu kita sebut sebagai parameter populasi. Parameter populasi. Sedangkan pengujiannya yang kita menggunakan yang namanya tanda ranking atau frekuensi. Kita tadi sudah singgung sebelumnya.
Kita lanjutkan. Nah, proses pengujiannya tetap sama ya, menggunakan dua ya tadi yang kita sebutkan jalur panjang atau jalur pendek ya. Kalau jalur panjang berarti ada 4 unsur pengujian. Yang pertama adalah hipotesisnya sendiri ya, hipotesisnya sendiri. Jadi yang kedua adalah statistik ujinya, yang ketiga adalah daerah tolak H0-nya, yang keempat adalah kesimpulan, itu jalur panjang. Nah, hipotesis untuk statistik non-par itu cukup sederhana ya. Dia mengatakan bahwa H0 kondisi awal itu distribusi antara dua populasi itu identik ya, berhimpitan. Identik atau berhimpitan. Nah, kalau Anda lihat di sini memang sengaja digambar bentuknya sembarang ya, abstrak, bentuk distribusinya distribusi datanya itu berbentuk bentuknya bukan distribusi normal ya, bukan distribusi normal seperti yang kita gambarkan selama ini seperti ini, enggak. Jadi bentuknya bisa seperti ini, zigzag, bisa bentuknya seperti ini ya, bisa bentuknya flat terus turun terus naik lagi. Bisa. Jadi distribusinya macam-macam. Artinya kita tidak bisa menggunakan pola distribusi normal lagi untuk mendetek data. Ya. Nah, H0-nya itu kita mengasumsikan antara distribusi populasi A dan B identik. H1-nya tergantung. Kita menguji siapa yang lebih baik ya. Siapa yang lebih baik? Kalau kita ngomong larger is better, maka nilai semakin kanan semakin baik. Jadi misalkan kita menguji, oh ternyata populasi A itu adalah obat anti COVID gitu. Populasi B adalah obat anti COVID merek B. Populasi A adalah persentase atau jumlah orang yang sembuh ya, sembuh dengan menggunakan obat anti COVID merek A gitu. Nah, kalau dengan demikian maka kita bisa mengatakan bahwa yang kita inginkan merek A memiliki nilai yang lebih besar, jumlah pasien yang sembuh lebih banyak. Ya, larger is better. Maka kita bisa menggunakan ini, distribusi populasi A di kanan populasi B. Ya, seperti itu. Jadi cukup sederhana. Atau kebalikannya, kita mau definisikan seperti ini, B-nya yang di kiri ya. Jadi ini juga boleh, distribusi populasi B di kiri distribusi populasi A. Jadi bedanya cuma di sini. Yang A disebutkan dulu di depan, di kanan, ya. Atau yang B disebutkan dulu di depan, di kiri. Cukup sederhana. Karena hal satunya seperti ini. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini adalah pengujian dua populasi dulu ya. Kita belum bahas lebih dari dua populasi. Kita bahas dulu dua populasi. Sama seperti pengujian parametrik, maka dua populasi itu atau dua treatment itu bisa tidak berpasangan dan berpasangan. Ya, tidak berpasangan kita bisa menggunakan Wilcoxon. Ya, jadi ini adalah Bapak yang meneliti terkait dengan statistik non parametrik ya, sehingga namanya diabadikan menjadi nama metode ya. Jadi Wilcoxon rank sum. Berarti kita menggunakan data di ranking terus dijumlah ya. Itu namanya rank sum ya, tes. Ada tersedia untuk sampel besar dan sampel kecil ya. Kemudian uji berpasangan itu ada dua, sign test dan Wilcoxon lagi, tapi sign rank test. Jadi ini menggunakan tanda, ini menggunakan tanda yang akan di ranking ya, sign rank. Sedangkan ini menggunakan ranking yang akan dijumlah. Seperti itu. Nah, untuk masing-masing metode juga disediakan pendekatan apakah dia menggunakan sampel besar atau sampel kecil. Nah, ketika dia menggunakan sampel kecil, maka kita banyak menggunakan statistik non-par yang disebut sebagai W, di sini ada S, di sini ada T plus di sini. Tapi ketika dia mengasumsikan sampel besar, kita mulai ke arah Z-test ya, Z-test dan Z-test.
Ya, karena sekali lagi tadi di depan kita sudah singgung bahwa teorema limit sentral mengatakan bahwa jika jumlah data semakin banyak, dia akan teruji memiliki distribusi yang mirip dengan bell shape, ya, distribusi normal yang bentuknya seperti lonceng, ya. Oke, baik, kita mulai dari metode yang pertama. Metode yang pertama yang Bu Yen lagi start itu adalah uji tidak berpasangan, ya, artinya kedua populasi independen. Kemudian kita akan menggunakan sampel kecil yang namanya WA test, ya, WA test. Lalu nanti kita akan melanjutkan dengan WS test, ya. Perbedaannya cuma di WA test itu untuk sampel yang sangat-sangat kecil, ya, sangat-sangat kecil atau perhitungan manual. Sedangkan untuk yang WS itu ada Bapak Wilcoxon yang sudah membuat dan membantu kita. Beliau sudah membuat tabel, ya, membuat tabel seperti tabel distribusi normal, tabel t-test dan seterusnya yang siap kita pakai, ya. Tapi kita akan mulai dulu dari yang sederhana, konsep berpikir dari statistik non-par, kemudian uji tidak berpasang, kemudian kita akan menggunakan dasar konsep berpikir tersebut untuk soal-soal yang lebih complicated, untuk soal-soal yang lebih kompleks. Ya, mari kita lihat contoh soal pertama ini. Distribusi contoh yang pertama akan menggunakan uji dua treatment tidak berpasangan WA test, ya, Wilcoxon rank sum yang WA test. Nah, H0-nya distribusi populasi A dan B identik. H1-nya tergantung dari pengujiannya, Kemudian cara kita melakukannya adalah pertama masing-masing data kita urutkan, ya. Semua data dari kedua populasi tersebut, kedua treatment tersebut kita urutkan, lalu kita ranking. Data yang terkecil diberi ranking 1 dan seterusnya. Kemudian kita menghitung rank sum, ya, jumlahan dari ranking. Kemudian untuk daerah tolak H0-nya itu sama, mengikuti H1-nya. Kalau distribusi populasi A di kanan, maka yang kita gunakan adalah WA tanda lebih besar untuk daerah tolak H0-nya. Untuk populasi A di kiri, maka kita menggunakan WA tanda lebih kecil sama dengan. Untuk populasi uji dua sisi, maka kita menggunakan WA lebih kecil atau WA lebih besar, tapi alfanya dibagi alfa per 2. Ya, ini berkenalan saja, ya, supaya lebih sayang, lebih familiar lagi dengan uji WA test. Kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, seorang sarjana pertanian sedang meneliti tingkat pertumbuhan dua hibrida. Yang baru dikasih simbol A, yang lama dikasih simbol B. Setelah hibrida tersebut ditanam, pengamatan terhadap laju pertumbuhannya dilakukan beberapa bulan berikutnya, ya, beberapa bulan kemudian, dan diperoleh hasil sebagai berikut. Ya. Hibrida A dari yang hasil coba cuma tumbuh 2, hibrida lama dari beberapa tumbuh 3, itu diukur, ya. Misalkan beberapa bulan kemudian diukur tingginya berapa. Laju pertumbuhan di pertanian ini penting, ya. Laju pertumbuhan di pertanian ini penting. Bu ini pernah nanam padi, ya, padi di lahan yang diterawas gitu. Padi ada yang 3 bulan sudah panen, ada yang 6 bulan, ya. 6 bulan lama yang 6 bulan itu, tapi padinya itu enak, rasanya enak, hamanya kuat gitu. Nah, kalau padi yang 3 bulan itu lebih cepat panennya. Kemudian ada beberapa yang mungkin lebih tahan hama, ada juga yang tidak, ya. Nah, itu adalah pekerjaan lembaga, ya, lembaga penelitian, ya, LIPI. Mereka meneliti beras-beras, ya, yang tingkat pertumbuhannya cepat. Kenapa? Karena kita termasuk negara yang makan
beras atau nasi ya, beras atau nasi. Jadi dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga ketika hibrida itu memiliki laju pertumbuhan yang cepat, itu akan menguntungkan, lahan diolah, kemudian ditanam 2 bulan sudah tumbuh, bisa diolah lagi untuk ditanam yang lainnya seperti itu. Karena menanam padi itu melihat musim juga, musim hujan atau kemarau, kemudian lahannya itu setelah ditanami tanaman A, kita mesti nanam lagi dengan tanaman B atau C yang lain agar unsur-unsurnya tidak keserap untuk satu jenis makanan. Jadi kegemburan atau kesuburan tanah harus diperhatikan ya. Nah, yang namanya hibrida baru berarti kan bibitnya tidak banyak ya, tidak banyak sehingga dan kalau banyak pun mungkin yang tumbuh tidak semua gitu ya, sehingga kalau kita lihat dari data sudah pastilah cuma 2 data untuk hibrida baru dan 3 data untuk hibrida lama ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita ingin menguji apakah hibrida baru memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. Ya, tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi kalau kita berbicara tentang tingkat pertumbuhan, maka kita berharap data ini semakin tinggi, semakin baik. Ya, artinya semakin besar, semakin baik. Semakin tinggi hibrida tersebut itu tumbuh, kita katakan itu adalah hasil yang kita inginkan, ya, lebih inginkan. Maka kita bisa simpulkan di sini itu adalah targetnya dari kita adalah angka larger is better ya. Larger is better ya, angka lebih besar, angka lebih baik ya, seperti itu. H0H1-nya gimana? H0H1-nya sangat terkait dengan pertanyaannya ya, apakah hibrida baru memiliki pertumbuhan yang lebih cepat ya. Maka kita bisa punya H0 ya, H0-nya ini tulis di atas, H0-nya adalah distribusi per laju pertumbuhan hibrida A dan B identik. Ya. H0 seperti itu ya. Distribusi laju pertumbuhan hibrida A hibrida A dan B identik. Nah, H1-nya ada beberapa alternatif. H1-nya gimana? H1-nya berarti kita mau A di kanan kan? A di kanan, lebih besar A-nya. Maka kita bisa bilang distribusi laju pertumbuhan hibrida A di kanan hibrida B. Itu bisa ya, seperti ini. Ini alternatif 1. Jadi kalau digambar maka opsi yang ini kalau digambar kan kita maunya A-nya di sini ya, kuning yang mau kita cari, sedangkan yang hibrida B itu adalah yang hijau, dia berada di sebelah kiri ya. Nah, gambarnya seperti ini guys, agak yang B-nya begini, ganti warnanya jadi pink ya supaya kelihatan B. Nah, itu dia. Nah, maka ketika gambar seperti ini kita bisa mendefinisikan menjadi dua alternatif. Apakah hibrida A berada di kanan hibrida B atau kebalikannya, Bu? Saya boleh enggak, Bu, mendefinisikan seperti ini ya. H1 distribusi laju pertumbuhan hibrida B di kiri hibrida A. Ini boleh enggak? Boleh ya. Dua hal itu sama ya, Kalau yang kuning itu kita ngomong A di kanan B ya. Kalau yang pink itu kita ngomong B di kiri A. Itu dua-duanya sama ya. Dua-duanya sama. Sangat tergantung dari Anda mendefinisikan apa dulu. Kalau Anda mendefinisikan hibrida A dulu, maka kita kepingin A-nya di kanan ya. Kalau Anda mendefinisikan hibrida B dulu ya,
hibrida B dulu, kita lihat di sini hibrida B, kita berharap dia di kiri ya, karena kita menginginkan hibrida A itu memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat ya. Nah, pengujiannya akan berbeda ya kalau Anda mendefinisikan hibrida B itu di kiri dibandingkan hibrida A di kanan. Sangat bergantung kepada H1, definisi H1. Tapi hasilnya akan sama ya, hasilnya akan sama. Jadi Bu ini akan menunjukkan pengujian yang terkait dengan warna kuning ya. Anda diminta untuk berlatih untuk mengerjakan yang warna pink ya, warna pink seperti itu. Nah, itu yang akan kita lihat nanti waktu pertemuan ya, waktu pertemuan. Kita lihat pengujiannya untuk datanya cukup sedikit ya, 2 dan 3, total 5. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi kita mendefinisikan H0 H1-nya sudah ya. H0 H1-nya sudah, Bu ini pakai yang di hibrida kanan, yang hibrida A di kanan ya. Kemudian data kita urutkan, guys. Data kita urutkan. Jadi kita punya 5 data, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Setelah kita urutkan, kita tulis ini data dari mana. Jadi contoh data 21,3 itu adalah data ini adalah 21,3 itu adalah data yang terkecil ya, terkecil, sehingga dia mendapatkan ranking 1. Kemudian ditelusuri 21,3 itu datanya dari hibrida siapa ya? Dari hibrida 21,3 ini dari hibrida B. Maka kita tulis dia itu adalah dari hibrida B seperti ini ya. Begitu seterusnya kita lakukan dari data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, diberi ranking 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ditelusuri ini datanya dari hibrida A atau hibrida B seperti itu. Jadi tidak pakai acara menghitung-hitung nilai rata-rata ya, tidak ada acara menghitung variance, tidak ya, kita hanya menghitung ranking, kemudian rankingnya dijumlahkan. Nah, apa yang kita jumlahkan? Yang kita jumlahkan di sini itu kebetulan Bu ini kan menggunakan hibrida A di kanan, maka Bu ini ngitung WA ya, menghitung WA. Kalau Anda menuliskan distribusi hibrida B dulu, yang di depan itu B, di kiri A, maka Anda ngitungnya WB ya, rank sum dari sampel B atau hibrida T ya. Itu yang akan Anda kerjakan di soal yang sama, pengerjaannya untuk H1 yang berbeda. Di slide berikutnya Anda tinggal ikuti langkah-langkahnya. Nah, kita lihat untuk rank sum sampel A, artinya carilah hibrida A dan hitunglah rankingnya. Ya, kita lihat datanya. Data untuk hibrida A itu ada di mana saja? Itu ada di sini dan di sini. Maka rankingnya kita jumlahkan ya, 3 tambah 5. Kita jumlahkan rankingnya sehingga kita akan mendapatkan nilai WA atau rank sum-nya itu adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8 ya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Selesai ya. Statistik ujinya selesai loh guys. Ya, seperti itu saja. Maka Bu ini senang sekali statistik non-par ini ya. Nah, setelah itu kita lihat H0 H1-nya. Karena kita ngomong hibrida A berada di kanan hibrida B, maka daerah tolak H0-nya adalah tulisannya gini. Carilah probabilitas. Karena kita mendefinisikan hibrida A, maka kita tulis WA ya. Karena kita mau menguji di kanan, maka kita gunakan lebih besar sama dengan 8. 8-nya datang dari ini. Nah, ini adalah daerah tolak H0-nya ya. Nah, berapa nilai WA lebih besar daripada 8? Kita harus cari secara manual.
Nah, bagaimana menghitung WA lebih besar sama dengan 8 probabilitasnya? Ya, probabilitasnya. WA, berapa probabilitas bagaimana menghitung WA lebih besar sama dengan 8 ya, ring sum dari hibrida A lebih besar daripada 8. Maka kita membuat tabel distribusi WA ya, tabel distribusi WA. Inilah dasar dari tabel yang dibangun oleh Wilcoxon di contoh soal berikutnya ya. Kita mulai dari yang sederhana, bagaimana menghitung tabel distribusi atau bagaimana tabel itu dibentuk ya, logikanya. Nah, ring sum, jadi hibrida A itu punya 2 data ya, sedangkan total data itu ada 5. Maka posisi hibrida A itu ada berapa kemungkinan tanpa melihat data dulu ya, tanpa kita melihat data ini dulu, anggapan data ini belum ada, maka hibrida A yang notabene-nya 2 data, kalau diurutkan dia kemungkinan akan mendapatkan 10 kombinasi ya, kombinasi. Artinya hibrida A mungkin datanya berada di ranking 1 dan 2 ya. 1 dan 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, 10 kemungkinan ini datangnya dari mana? Dari kombinasi 5 data, kemudian mencari ranking untuk hibrida A tanpa memperhatikan urutan ya. Jadi kalau Anda cari kombinasi 52, Anda akan mendapatkan 10 kemungkinan ya. Jadi cara bacanya adalah kemungkinan hibrida A itu datanya berada di ranking 1 dan 2. Ranking 1 dan 3. Ranking 1 dan 2, ranking 1 dan 3, ranking 1 dan 4, ranking 1 dan 5 ya. Kemudian setelah ranking 1, ranking 2, 3, 23, 24, 25, 34, 35, 45 ya. Jadi kalau kita pakai cara logikanya berarti kemungkinannya dia berada di ranking 1, ada 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maaf, B ini ulangi ya. Jadi begitu dengan begitu caranya kemungkinan yang bisa didapatkan ya. Lalu masing-masing kemungkinan ini tentunya probability-nya adalah 1/10 ya. 1/10 artinya 10-nya itu datang dari 10 kemungkinan, setiap kemungkinan itu berdistribusi mendapatkan peluang yang sama ya. 1/10 peluang yang sama untuk terjadi ya. Nah, tabel rank sum ini cuma menjumlahkan. Kalau dia berada di ranking 1 dan 2, kalau dijumlahkan jadi 3. Kalau dia berada di ranking 3 dan 4, kalau dijumlahkan menjadi 7. Sehingga kita bisa menghitung tabel distribusi WA ini. Ya, tabel distribusi WA ini. Tabel distribusi WA ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari tabel yang sudah kita buat di atas. Sekali lagi, ini kelihatan agak ribet gitu ya. Tapi ini adalah dasar dari Pak Wilcoxon membuat tabel yang nantinya banyak dipakai oleh mereka yang menggunakan statistik non parametrik ya. Nah, WA paling kecil itu ada 3, paling besar itu ada 9. Maka kemungkinan WA 3 dan 9 ya. Lalu kita cari probabilitasnya. WA3 itu cuma ada 1 kemungkinan, maka kita tulis di sini probabilitasnya adalah 0,1 untuk 3 ya. Sedangkan kalau untuk 4 ada 1 kemungkinan juga 0,1. Kalau 5 ini 0,2, 6 0,2, 7 0,2 ya. Jadi Anda lihat yang saya ulangi supaya tulisannya lebih ini ya. Ini 0,1 ya. Kemudian ini 0,1, yang 5 ada 2 kemungkinan 0,2, yang 6 juga, yang 7 juga, yang 8 0,1,
yang 9 0,1 ya. Setelah Anda masukkan semua ini, kalau Anda jumlahkan ini semua, jumlahkan data ini semua, Anda akan mendapatkan sigmanya sama dengan 1 ya, sigmanya sama dengan 1. Anda akan mendapatkan jumlah probabilitas itu sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti ada yang keliru ya. Nah, bagaimana mencari WA lebih besar daripada 8? Berarti yang ini kan ke kanan ini. WA lebih besar daripada 8 itu berarti WA sama dengan ini diperoleh dari probabilitas WA sama dengan 8 tambah probabilitas WA sama dengan 9. Ya, hasilnya adalah 0,2. 0,2. Kita akan mereject H0. Kita akan mereject H0 jika dikatakan p-value lebih kecil daripada alpha. Ya, ini sudah nilai p-value. P-value. Jadi kita akan mereject H0 jika p-value reject H0 jika p-value lebih kecil daripada alpha. Nah, p-value kita 20% ya. P-value kita 20%, maka gagal tolak H0 ya. Seperti itu. Nah, apa arti gagal tolak H0? Kita kembali lagi, gagal tolak H0 di atas ya. Gagal tolak H0 di atas. Jadi jangan bingung untuk membuat kesimpulan ya. Gagal tolak H0 itu apa? Kita hapus dulu. Gagal tolak H0 itu berarti kita menerima H0 ya. Gagal tolak H0 berarti kita menerima ini. Ya, kalau tolak H0 kita menerima H1, tapi kesimpulan yang didapatkan di sini itu adalah gagal tolak H0 atau dengan secara tidak langsung kita mengatakan H0 itu benar ya. H0 itu benar, jadi tidak kita tolak. Nah, kalau H0 itu benar berarti kesimpulan yang berarti di sini itu adalah apa? Ya, kesimpulannya adalah kedua hibrida tersebut sama. Ya, artinya hibrida A yang diduga memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada hibrida B tidak terbukti ya, tidak terbukti. Berarti mereka yang meneliti harus mengulang lagi apakah percobaannya diperbanyak hibrida A-nya, misalkan tadi yang tumbuh cuma 2 diperbanyak jadi 10 gitu kan. Kemudian diulang beberapa kali, kalau kesimpulannya tetap sama, maka mereka sudah harus mulai memikirkan untuk mengabaikan hibrida A ya, mencari hibrida baru lainnya yang laju pertumbuhannya lebih tinggi daripada hibrida B. Dengan demikian maka terjadilah kemajuan di pertanian ya. Kita memiliki bibit-bibit misalkan padi yang tumbuhnya jauh lebih cepat sehingga petani bisa panen lebih awal gitu ya. Panen lebih awal bisa menghemat banyak, bisa menghemat tenaga kerja per hari, bisa menghemat biaya perawatan per hari dan seterusnya. Ya. Nah, itu kalau kita menguji ya guys, dengan H1-nya hibrida A di kanan hibrida B ya. Nah, dengan cara yang sama Bu Yeni meminta kalian untuk menguji soal berikutnya yaitu hibrida. Ini soal yang sama ya. Ini masih soal yang sama tapi H1-nya itu hibrida B di kiri dari hibrida A ya. Ini coba dikerjakan dulu, nanti kita diskusikan waktu kita bertemu. Oke. Nah, itu untuk WA ya, untuk WA perhitungan secara manual. Jadi kalau kita lihat WA perhitungan secara manual, ini sudah ribet ya, menghitung kombinasinya kemudian membuat tabel tersendiri ya. Itu datanya cuma 5 total data. Kemudian hibrida A-nya cuma 2. Ya, kalau dicari kombinasi 52 itu masih 10 kemungkinan. Oke lah, masih bisa lah ya kita buat tabel kombinasi untuk hibrida A.
Coba Anda bisa membayangkan Kak, enggak kalau kita harus mencari kombinasi 10 atau 20 data, kemudian hibrida A cuma 4 gitu ya. Wah, berapa banyak kombinasi yang harus kita hitung dan kita buat tabel gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Wilcoxon pada soal berikutnya ya. Jadi dia telah membuat sedemikian rupa sehingga kita bisa langsung pakai ya. Sehingga soal berikutnya itu langsung menggunakan tabel Wilcoxon yang disebut sebagai WS test ya, WS test. Kita akan lihat berikutnya ini. Ya, supaya Anda tidak jenuh, Anda bisa nge-pause ya, Anda bisa break sebentar, kemudian Anda lanjutkan lagi untuk uji 2 treatment. Tidak berpasangan, tetap sampel kecil, tapi perhitungannya sudah tidak manual menggunakan bantuan tabel dari Wilcoxon. Namanya Wilcoxon Rank Sum Test atau WS Test. Udah baca dulu sekilas langkah-langkahnya. Oke, nah kita lihat di sini H0H1-nya, bedanya hanya di sini ya. Distribusi populasi S dan T identik. Tapi S itu yang didefinisikan di depan ini, itu adalah populasi yang sampelnya lebih kecil ya. Kenapa? Itu untuk mempermudah ya, untuk mempermudah membuat tabel distribusi rank sum. Nah, itu kita definisikan sebagai S ya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Data dari kedua treatment atau populasi diurutkan, kemudian diberi ranking, Lalu kita menghitung WS-nya ya. Jadi S yang dimaksud di sini itu merefer kepada smaller sample ya, smaller sample. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ini 2 formasi geologi ya. Kalau kita berbicara tentang geologi, mungkin statistik non-par ya, karena misalkan batu mineralnya itu langka, jarang ditemukan. Mau ditemukan aja susah gitu kan. Bagaimana kita bisa menguji dengan banyak data? Maka hanya terkumpul ya 7 spesimen dari formasi pertama dan 5 spesimen dari formasi kedua untuk ditentukan kandungan mineralnya. Jadi pertanyaannya ujilah apakah formasi 1 memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi ya. Formasi 1 memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi. Nah, kita definisikan dulu H0H1-nya ya. Jadi H0 di sini Anda boleh mencoba ya membacakan atau menuliskannya dulu sebelum melihat jawaban yang Bu Yeni ketikkan ya. Anda coba pause dulu video ini, kemudian Anda coba berpikir, kemudian menuliskan H0H1-nya, lalu Anda comparekan ya, Seperti contoh soal yang pertama. Hanya saja di sini yang didefinisikan di awal populasinya itu harus memiliki sampel yang lebih kecil. Ya. Nah, H0-nya distribusi kandungan mineral formasi 1 dan 2 identik. Itu untuk H0-nya. H1-nya ada 2 kemungkinan ya. H1-nya ada 2 kemungkinan. Yaitu H1-nya distribusi kandungan mineral formasi 1 di kanan formasi 2. Boleh, karena kita menguji larger is better ya, larger is better. Kita menguji larger is better. Ya, nilai yang semakin besar semakin baik. Ya. Kemudian H1-nya juga ada alternatif lain. H1-nya juga ada alternatif. H1 bisa kita sebutkan juga distribusi kandungan mineral formasi 2 di kiri formasi 1.
Nah, itu bisa. Jadi H1-nya ada 2 alternatif, guys. Ya. Cuman yang kalau kita menggunakan WS test, kita harus mencari dulu formasi mana yang lebih kecil jumlah sampelnya. Oh, formasi 1 jumlah sampelnya N, Romawi 1 itu jumlah sampelnya ada 7. Sedangkan N dari Romawi 2 itu ada 5. Maka formasi 2 itu harus didefinisikan dulu. Ya. Jadi kita lihat, oh ini pakai formasi 2, sedangkan ini pakai formasi 1. Maka ini tidak bisa kita pakai, ya. Jadi yang ini tidak bisa kita pakai. No. Why? Karena yang dibutuhkan itu adalah populasi yang sampelnya sedikit itu didefinisikan terlebih dahulu. Di mana di sini sampel yang lebih sedikit itu adalah formasi 2. Maka kita definisikan dulu distribusi kandungan mineral formasi 2. Berhenti dulu ya. Pokoknya formasi 2 harus di depan. Lalu perkala di kiri dan di kanan karena kita menguji 1 lebih besar, maka formasi 2 itu di kiri. Jadi seperti ini, di kiri dari formasi 1. Ya. Sehingga yang dinamakan WS itu adalah mengacu kepada, jadi yang kita ngomong WS itu nanti apa? Yang kita ngomong WS itu adalah formasi 2, guys. Ya, formasi 2 yang kita hitung. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu. Ya, nanti bisa ditanyakan pada sesi pertemuan atau diskusi. Kita lanjutkan dengan soalnya. Nah, ini sama guys. Jadi yang kita pilih di sini itu adalah H0-nya yang menggunakan distribusi formasi 2 di kiri. Nah, karena distribusi formasi kedua dan formasi kedua disebut terlebih dulu, maka kita ngitungnya WS-nya mengacu kepada distribusi formasi 2. Data kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu kita beri ranking dari 1 sampai total data kita, ya N1 7, N2 5, totalnya ada 12, maka rankingnya berhenti di angka 12. Ya, lalu kita telusuri angka ini datang dari data formasi 1 atau 2. Dengan demikian kita bisa menghitung WS-nya, ya. Kita bisa menghitung WS-nya. WS ring sum dari populasi formasi 2, ya, ring sum dari populasi formasi 2. Anda bisa ngitung ring sum-nya populasi 2, ya. Bu ini akan coba ketik, kalian bisa ngitung dulu. Formasi 2 berada di ranking 1, 2, 3, 4, 7, selesai, ya. Jadi ada 5 data. Kemudian kalau dijumlahkan berada di 17. Ya. Seperti itu, guys. Jadi worksheet WS-nya 17, ya. Sebenarnya kalau kita lihat distribusi datanya ya, guys. Ini kan 2 2 2 2 2. Seolah-olah formasi 2 itu memang di kiri, ya. Daripada formasi 1 yang hijau, kanan, 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 kanan. Ini visual saja ya, visual saja. Logika dari data itu kayaknya telah mendukung tolak H0 atau terima H1. Tapi kita butuh uji secara statistik. Ya. Kemudian kita cari ya, kita cari probabilitas WS lebih kecil daripada 17. Kenapa lebih kecil? Ya, kenapa lebih kecil? Tadi kita sebutkan di kiri. Kalau di kiri berarti kita menggunakan tanda lebih kecil. Ya, tanda lebih kecil. Nah, sekarang berarti kita mencari probabilitas WS lebih kecil sama dengan 17. Ini berapa? Ya. Nah, ini tidak usah repot-repot lagi, guys. Kita tidak perlu membuat tabel distribusi kayak tadi, ya. Kombinasi 5 dari 12, kemudian kita petain kombinasinya, kita ngitung. Nggak usah. Bapak Wilcoxon telah membantu kita, sehingga kita langsung menggunakan tabel yang telah tersedia, ya. Let's go to the tabel. Nah, ini adalah tabel Wilcoxon Rank Sum Test, ya. Nanti Anda lihat di ULS ada modul start 2, di situ itu ada
lampirannya ya, ada modulnya ya, modulnya bagi yang belum bisa mendapatkan lampiran ini, Bu Yeni akan tunjukkan posisinya di ULS ya nanti setelah ini. Nah, ini adalah tabel Wilcoxon rank sum ya, Wilcoxon rank sum, tulisannya nanti Anda akan dapatkan seperti ini. Wilcoxon rank sum WS tes, kemudian bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada smaller sample, ini adalah larger sample ya, smaller sample, larger sample. Kita akan mencari bagian kita yang smaller sample-nya tadi berapa? Formasi 2. Formasi 2 smaller sample-nya 5. Formasi 1 larger sample-nya 7 ya. Jadi total 12. Jadi kita akan mencari smaller sample-nya yang 5, kemudian larger sample-nya yang 7 ya, berada di sini ya. Larger sample-nya yang 7. Berarti kita berada di posisi di sini ya. Smaller sample-nya 5, larger sample-nya yang 7 di sini ya. Ini guys, bedanya apa yang sebelah kiri X dan X bintang ya. Sebelah X dan X bintang ya. Anda lihat di sini ya, kalau nggak ingat Anda lihat di atasnya ya. Kalau X itu untuk tanda lebih besar. Ini X itu untuk tanda lebih besar ya. X ini. Kalau X bintang ini untuk tanda lebih kecil ya, untuk tanda lebih kecil. Jadi cara bacanya kita tadi kalau Anda buka kembali soal yang tadi, kita berada di posisi WS seperti ini. Ya. Kita berada di smaller sample 5, larger sample-nya 7. Kemudian kita mau mencari probabilitas, kalau Anda masih ingat WS, ya lebih kecil sama dengan 17. Ya. Maka kita lihatlah yang X bintang, ya lebih kecil daripada 17. Lebih kecil dari 17, ini tidak ada, ya ini tidak ada yang 17. Tidak ada yang 17, ya tidak ada yang 17. Berarti kita menggunakan cara yang kedua, ya tidak diketahui jawabannya ini karena di sini tidak ada, ya. Di sini yang paling bawah ini cara bacanya, berarti probabilitas WS lebih kecil sama dengan 18 itu nilainya 0,009. Cara bacanya seperti itu. 17-nya nggak ada. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan ini saja, ini sudah tolak H0 ya. Ini sudah lebih kecil daripada alfa. Apalagi 17, karena angka semakin ke bawah, semakin kecil p-value-nya. Ya, semakin kecil p-value-nya. Jadi kita yakin ya, ini pasti lebih kecil daripada angka 0,009 sudah pasti ya. Jadi WS lebih kecil sama dengan 18 saja itu sudah tolak H0, apalagi lebih kecil sama dengan 17. Ya, ini cara yang pertama ya, mengambil kesimpulan ya. Cara kedua, karena angka 17-nya tidak ada, kita mengambil kesimpulannya seperti ini. Kita mengambil kesimpulannya reject H0 jika p value lebih kecil sama dengan alfa, ya lebih kecil sama dengan alfa. Ya. Lalu kita carilah alfa ya, alfa. Kita menggunakan alfa berapa guys? Terserah kita menggunakan alfa 5% atau 10% ya. Katakan kita menggunakan alfa 5%. Maka kita akan mencari nilai alfa yang mendekati ya, berarti ini. Nilai alfa yang mendekati. Karena kita menggunakan X bintang, maka dengan alfa ya, jadi ini cara bacanya. Ini cara bacanya. Cara bacanya dengan alfa 5,3% ya. 5, atau 0,053 atau ini sama dengan 5,3%. Maka p-value kita adalah probabilitas ada WS
lebih kecil, WS lebih kecil, maka tolaklah H0 ya. Tolak H0 pada saat WS lebih kecil sama dengan 22. Itu cara bacanya. Ya. Jadi ini ya, kita lihat yang di sini. 0,053-nya karena dari sini, ya. Kemudian 22-nya ke sini. Nah, WS kita berapa? WS kita 17, ya. 17 lebih kecil sama dengan 22, maka kesimpulannya adalah reject H0, ya. Keputusannya reject H0. Kesimpulannya adalah keputusannya reject H0. Anda bisa berarti membuat kesimpulannya, keputusannya reject H0. Ya. Berarti artinya atau kesimpulannya, ayo Anda coba membuat kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti tolak H0, terima H1. Terima H1, kita bisa mengatakan bahwa formasi kandungan mineral formasi 2 memang di kiri formasi 1, ya. Ini kalau secara H0H1-nya, kandungan mineral formasi 2 memang di kiri formasi 1. Kalau kesimpulan yang mudah ditafsirkan adalah memang betul ya, kandungan mineral formasi 1 lebih banyak daripada formasi 2, ya. Kesimpulannya. Nah, ini kalau seperti ini maka orang-orang geologi sudah tahu ya, kalau saya mau meneliti atau mencari batu yang kandungan mineralnya lebih banyak, maka mereka akan menggunakan formasi 1 ya. Ketika mereka membutuhkan batu yang kandungan mineralnya lebih rendah, maka mereka akan menggunakan formasi 2. Karena secara statistik non parametrik terbukti bahwa formasi 2 memiliki distribusi di kiri daripada formasi 2 memiliki distribusi di kiri daripada formasi 1, dan soal ini juga larger is better. Oh no, apakah larger is better? Tidak, ya. Diminta untuk mencari formasi dengan kandungan mineral yang lebih banyak. Itu ya. Jadi Wilcoxon telah berjasa membantu kita untuk tidak lagi membuat tabel distribusi WA atau WB ya, rank sum formasi 1 atau rank sum formasi 2. Beliau telah menyediakan tabel ini untuk membantu kita ya. Nah, ini semoga bisa menginspirasi Anda ya, meng-create atau menghasilkan sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi bermanfaat ya, bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Oke, nah itu untuk Wilcoxon rank sum test uji tidak berpasangan. Sampel kecil. Nah, kita telah selesai pada bagian yang sebelah kiri, uji tidak berpasangan, sampel kecil, ya. Wilcoxon rank sum test. Nanti kita akan membahas sekarang sampel besar, tapi tidak ada contoh soalnya, ya. Kita akan lihat sampel besar, ya. Sampel besar menggunakan jet test. Jadi H0H1-nya sama, ya. Distribusi A dan B identik. H1-nya apakah di kanan, di kiri, atau berbeda. Tidak seperti Wilcoxon rank sum test, uji populasi statistik non-par tidak berpasangan, sampel besar tidak memerlukan pembedaan mana yang sampelnya lebih kecil, apakah ditaruh di depan terlebih dahulu, tidak perlu ya, karena memang kita tidak membutuhkan itu untuk melihat tabel. Zat hitungnya diperoleh dari rank sum dari sampel A ya. Jadi yang berada di depan ini itulah yang kita sebut sebagai WA ya. Kemudian hitung rata-ratanya dan variansinya. Bagaimana menghitung rata-ratanya? Anda lihat, rata-ratanya loh tidak dihitung dari rata-rata data ya, tapi dari jumlah sampel ya, jumlah sampel yang ada di A dikalikan total sampel ditambah 1.
Jadi kembali lagi ke soalnya hibrida A dan B ya. Soalnya hibrida A dan B. Contoh ya, contoh hibrida A dan B. Nah, ini hibrida A 2 data, hibrida B 3 data ya. Kemudian kita menggunakan WA-nya itu hibrida A. Maka NA ini merefer kepada jumlah data di hibrida A 2. N ini merefer kepada total data ya, 2 tambah 3 total data 55. Selesai masukin, terus ini ketemu yang disebut sebagai rata-rata WA menggantikan nilai ini. Nah, variansnya itu dari data sampel hibrida A dikalikan data sampel hibrida B dikalikan total data ditambah 1 dibagi 12 ya. Mudah kan ya. Kemudian daerah tolak Hanolnya mengikuti pakem seperti biasa ya. Kalau tanda di kanan itu menggunakan tanda lebih besar, kalau H1-nya di kiri menggunakan tanda lebih kecil, kalau H1-nya berbeda kita menggunakan uji dua sisi. Tidak kita bahas guys di sini. Ya. Oke, nah itu sudah selesai ya. Sekarang mungkin Anda tadi beberapa dari Anda ya, berpikir waktu kita meranking data, apa yang terjadi ketika datanya itu ternyata ada yang sama ya. Ini kebetulan guys, contohnya itu tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama. Ini seperti sinetron, sudah di skenario kan ya, tidak ada yang sama. Nah, what happen if there is sampel yang sama? Rankingnya gimana ya? Rankingnya gimana? Tentunya Anda sudah memiliki jawabannya. Rankingnya gimana? Ya, kalau sampel kecil rankingnya di rata-rata ya. Kalau sampel besar hanya terjadi penyesuaian di variansnya yang semula datanya rumusnya seperti di depan ini ya, kemudian disesuaikan dengan perhitungan itu ya. Nah, kita coba lihat sampel kecil. Kita banyak nggak bahas sampel besar ya guys, karena menurut Bu Yeni ketika sampel besar dia akan kembali ke distribusi normal. Kalau distribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji populasi yang kita pelajari selama UTS ya, selama UTS. Oke, nah coba Anda menghitung ring sum dari populasi A ya. Ini nggak usah pengujian dulu ya, kita lagi menghitung ring sum dari populasi A. Apa yang Anda lakukan? Urutkan dulu datanya ke sini, kemudian diberi ranking ya. Kalau ranking, kalau datanya sama, Anda ranking, Anda rata-rata rankingnya ya. Dikerjakan dulu ya, dikerjakan dulu. Anda pause dulu videonya, dikerjakan dulu, nanti baru dicek jawabannya. Oke. Oke, nah kalau Anda sudah melakukannya dengan benar, mungkin jawabannya kemungkinan besar jawabannya akan sama seperti yang ada di depan ya. Data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Kemudian diberi ranking 1 sampai 10 sesuai dengan total jumlah data. Lalu kemudian ditelusuri ya sampelnya. Nah, di sini kita bisa lihat data yang sama atau kita sebut sebagai type observation ya. Type observation. Itu ada berapa type observation-nya ya, 24. Nah, kebetulan 24-nya dari sampel yang sama. Jadi tidak masalah sebenarnya ya siapa yang urutan pertama. Kemudian 26 ya, 26 itu ada dari sampel yang berbeda. Nah, kalau seperti ini kan tidak adil. Kenapa B duluan daripada A gitu kan? Padahal datanya sama. Ya. Nah, dengan demikian, maka untuk type observation ya ini disebut sebagai type observation, maka untuk type observation rata-ratanya di ranknya di rata-ratain ya. Jadi ini mengalami penyesuaiannya, mengalami penyesuaian 4 dan 5 ini diganti menjadi 4,5 ya di rata-rata. Jadi 4 tambah 5 dibagi 2 ya. Jadi ini 4,5, ini jadi 4,5 juga. Begitu juga type observation yang kedua ya, ini type 1, ini type 2, ikatan yang kedua. Ini berarti 6 tambah 7 tambah 8 dibagi 3 ya, diganti jadi 7 ya, 7. Nah, jadi
Jadi ini diganti menjadi 7, 7 dan 7 ya. Dengan demikian maka kita bisa menghitung ranking sum A sekarang ya. Ranking sum A itu berada di ranking 2, 3, 4,5 dan 4,5. Kemudian berada di ranking 7 ya. Sehingga kita mendapatkan 21 ya. Rank sum dari sampel A itu berada di 21. Nah, ini cara menghitung statistik uji untuk data yang ternyata observasinya itu nilainya sama sehingga rankingnya di rata-rata ya guys. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya supaya uji dua populasinya kita selesai, yaitu uji berpasangan. Apakah kita menggunakan sign test atau Wilcoxon sign rank test? Kalau sign test itu hanya menggunakan data diolah sedemikian rupa menjadi tanda plus atau minus ya. Sedangkan Wilcoxon sign rank test itu ada tambahannya. Selain menggunakan tanda, dia juga menggunakan ranking ya, menggunakan ranking seperti itu. Nah, ada sampel kecil menggunakan S test atau T plus test, atau sampel besar menggunakan Z test ya. Untuk sampel besar Anda bisa lihat sendiri rumusannya, tidak sulit untuk diikuti. Nanti tidak akan kita bahas karena tadi Bu ini sudah sebutkan ya bahwa sampel besar itu dia akan memiliki kecenderungan menjadi data parametrik ya, menjadi distribusi parametrik sehingga biasanya kita akan menggunakan langsung yang parametrik ya. Jadi kita akan fokus ke sampel kecil apakah kita menggunakan sign test atau Wilcoxon sign rank test atau T+. Untuk contoh soal yang sama kita akan membahasnya dengan menggunakan dua metode tersebut. Ini adalah uji dua treatment berpasangan. Konsep berpikirnya sama seperti statistik parametrik dua populasi berpasangan ya. Banyak kasusnya ya, banyak contohnya seperti anak kembar, kemudian kaki kiri dan kaki kanan yang dikenakan sepatu dengan merek yang berbeda, uji before dan after dan lain-lain. Sehingga uji berpasangan itu yang diuji bukan masing-masing data, tapi selisih ya, selisih datanya yang kita uji ya, karena kita lagi menguji berpasangan, maka selisih datanya yang kita uji ya, bukan data populasi A dibandingkan populasi B. Dengan demikian kita butuh menghitung selisih dari treatment, Nah, ini adalah H0 H1-nya untuk sign test ya. Kita akan masuk ke dulu sign test. H0 H1-nya adalah probabilitas P tanda plus 0,5, artinya tidak ada perbedaan antar treatment ya. Jadi kalau dikurangi jumlah plus sama dengan jumlah minus ya, itu berarti kedua treatment tidak terlalu berbeda ya. Di mana jumlah plus sama dengan jumlah minus itu sama, atau dengan kata lain masing-masing dapat 50-50 ya. Kalau H1-nya kita bisa menggunakan jumlah plus lebih dari 50%, artinya jumlah plus lebih banyak. Jumlah plus lebih kecil daripada 50%, artinya lebih sedikit. Kemudian jumlah plus tidak sama dengan ya. Ini cara bacanya, treatment A lebih besar daripada B, maka kita gunakan plus, probabilitas plus di atas 50%. Kalau begitu seterusnya ya. Daerah tolak H0-nya juga sama ya guys. Daerah tolak H0-nya mengikuti H1-nya. Jadi kalau dia tanda lebih besar di sini, maka probabilitas atau daerah reject H0-nya juga menggunakan tanda lebih besar di sini ya. Ini connecting-nya di sini. Ya. Kalau dia menggunakan tanda lebih kecil, maka daerah tolak H0-nya juga menggunakan tanda lebih kecil sama dengan ya, connecting-nya adalah di sini. Ya. Begitu tidak sama dengan sama ya, uji dua sisi. Kalau daerah tolak H0-nya semua
kalau kita berbicara tentang p-value, kita berbicara tentang p-value, maka daerah tolak H0-nya selalu lebih kecil daripada alfa. Itu kita akan reject H0. Ya. Jadi hati-hati terkait dengan tandanya. Ya. Dilihat-lihat dulu, dimasukkan ke otak, diingat-ingat ya. Nanti kita akan menggunakannya untuk contoh soal berikutnya. Baik, kita akan lihat contoh soal berikutnya. Belas mobil dipakai untuk membandingkan performa busi ya. Jadi ini berceritanya ada busi baru yang berhasil ditemukan yang kinerjanya lebih baik ya dibandingkan busi yang lama, atau di sini namanya inovatif ya, busi inovatif dibandingkan dengan busi konvensional. Tentunya kita berharap busi inovatif itu memiliki ya jarak tempuh yang lebih besar daripada busi konvensional. Jadi di sini yang kita inginkan itu adalah larger is better ya, larger is better. Nah, ujilah apakah busi inovatif itu memiliki performa dicobakan ke 12 mobil dengan brand yang berbeda-beda ya. Misalnya mobil Toyota, mobil apa namanya? Toyota ya, Rush, Toyota Innova, kemudian Daihatsu berbagai merek, kemudian Chevrolet 2 merek dan seterusnya ya. Ya, tidak peduli antar mobilnya, kita tidak concern ya, tapi setiap mobil itu dicoba dulu 2 tipe apa namanya? Bisa before after. Misalkan minggu ini pakai busi inovatif, jarak tempuhnya berapa lama. Nanti minggu depan busi konvensional, jarak tempuhnya berapa lama ya. Berapa lama atau 2 mobil ya, 2 mobil dengan merek yang bersamaan produksi dari perusahaan yang sama. Satu dikasih busi inovatif, satu dikasih busi konvensional seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kita punya berapa pasang data? Kita di sini disebut punya N sama dengan 12. Kecil sama dengan 12. Kita punya 12 pasang data. Jadi bukan 24, guys, ya. Sekali lagi diingat, uji berpasangan itu yang diuji adalah diferensinya, D-nya. Ya, bukan masing-masing data. Sehingga kalau kita menghitung selisihnya, maka kita akan mendapatkan 12 data seperti ini ya. 12 data seperti ini. Nah, karena diferensinya ini kita hitung dari busi A dikurangi busi B. Ya, busi A dikurangi dari busi B. Jarak tempuh A dikurangi jarak tempuh B ya. Maka kita berharap nilai D ini apa? Nilai D bernilai positif. Nilai bernilai positif. Maksudnya seperti apa, Bu? Ya kan? Kita berharap busi inovatif itu memiliki jarak tempuh yang jauh lebih besar daripada busi konvensional. Dengan demikian, ketika kita menghitung selisihnya A dikurang B, kita berharap nilai D itu selalu positif, lebih besar, ya, lebih besar daripada 0. Sehingga kita berharap nilai D bernilai positif. Nah, maka ini akan mempengaruhi H0 H1, guys. Jadi dengan demikian H0 H1 kita nulisnya tetap sama. H0-nya P tanda plus itu sama dengan 0,5 ya. Ini sudah pakem ya, pakem ya. Sudah pakem. Semua saintis itu tulisannya seperti itu untuk H0-nya ya. H1-nya sangat tergantung dari nilai D yang kita harapkan. Kita menggunakan A kurang B. Berarti kita berharap D positif, maka kita berharap tanda plusnya lebih banyak positif. Lebih besar daripada 0,5. Ya. Kita berharap lebih besar daripada ini titik 2 ya. Bukan. Jadi plus
probabilitas plus lebih besar daripada 0 ini dari ini, dipengaruhi oleh harapan kita terhadap nilai D. Harapan kita terhadap nilai D itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana rumus D itu dihitung. Ya, A dikurang B. Maka kita berharap A nilainya jauh lebih besar daripada B. Kita berharap jarak tempuh busi inovatif jauh lebih banyak, lebih besar daripada B. Maka itu akan mempengaruhi H1 kita. Langkah-langkah pengolahannya seperti apa, guys? Langkah-langkah pengolahannya, Anda bisa langsung ngitung selisihnya A min B. 26 dikurang 24 positif, kita kasih tanda positif. 10 dikurangi 9, nah ini positif, kita kasih positif. 15 dikurang 16 negatif, kita langsung negatif. Ya. Jadi kalau nggak menghitung nilai D pun bisa ya, kita langsung memberikan tanda positif negatifnya bisa. Karena yang dipakai nanti olahannya adalah tanda ini. Ya. 16 lebih kecil daripada 17 langsung negatif. 32 lebih besar daripada 30 positif. 8 lebih besar daripada 7 positif. 22,1 lebih kecil daripada 22,4 negatif dan seterusnya. Ya. Easy, right? Ya, yeah, it's very easy. Oke. Karena H1-nya sudah didefinisikan, kita lihat di sini, maka kita akan menghitung tanda positif. Ya, coba bayangkan, yang dihitung seperti itu aja. Ya, hitunglah tanda positif karena kita lagi menguji probabilitas nilai probabilitas dari tanda yang positif. Betul enggak di atas 50%? Ya, kita ngitung probabilitasnya. Berapa tanda positifnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Ada 8. Maka kita akan mengisi statistik uji kita itu adalah S. S itu adalah jumlah tanda positif, ada 8. Ya. Nah, S-test ini menggunakan distribusi binomial ya, binomial. Kapan kita akan menolak H0? Kapan kita akan menolak H0? Kita cari lagi ya, cari lagi ini. Tadi kita menggunakan yang sebelah atas ini kan. Kita mau menguji busi A memiliki jarak tempuh yang lebih banyak daripada busi B, ya maka daerah tolak H0-nya probabilitas S lebih besar sama dengan nilai C atau nilai jumlah tanda positif. Apakah dia lebih kecil daripada alfa? Kalau ya, kita reject H0. Ya. Nah, ini kalau distribusi binomial Anda tinggal langsung lihat tabel ya. Probabilitas S, jadi tadi ini 8, karena ini tanda lebih besar, maka daerah torak H0-nya adalah ini. Probabilitas S lebih besar daripada C. Ya, ini berapa nilainya? Masukkan 8 di sini. Ya, masukkan 8 di sini, maka kita akan mendapatkan probabilitas S lebih besar daripada 8. Ya. Karena dia binomial, kita ubah menjadi 1 min S lebih kecil sama dengan 7. Nah, ini coba dihitung ya nilainya. Ya, coba dihitung nilainya. Anda akan mendapatkan gunakan N ya, jumlah pasangan data 12, gunakan probabilitasnya 0,5. 0,5 datang dari mana? Dari atas ya, selalu 0,5. Kalau untuk menggunakan S-test, karena 0,5 ini dari H0-nya, H0 dan H1. Ya, Anda kalau hitung S lebih kecil sama dengan 7, ya bisa dilihat di tabel, bisa pakai Excel juga ya, bisa pakai Excel juga ya. Anda akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Oke, kita akan mencoba mencari probabilitas S lebih kecil sama dengan 7 ya. Atau nilai p-value-nya. P-value-nya kita ulangi dulu untuk mengingat kembali apa yang mau kita cari ya. Jadi kita lagi mencari nilai ini ya. Nilai P S lebih besar sama dengan 8 ya. Diperoleh dari 1 min PS lebih kecil
sama dengan 7 dengan distribusi binomial N-nya 12, P-nya 0,5. Kita akan coba shifting ke Excel ya, shifting ke Excel. Ya. Ini adalah N-nya tadi ada 12 data, kemudian P-nya itu adalah 0,5 ya. Kemudian kita lagi mencari probabilitas S lebih kecil sama dengan 7 ya, sama dengan 7. Kita katakan ini adalah nilai X-nya ya, 7. Maka kita bisa menggunakan distribusi binom ya. Binom distribution, ikuti ini aja ya. Number S mengacu kepada nilai X yang kita inginkan ya. Kemudian titik koma ya. Di setiap Excel berbeda-beda ya, Pak Bu. Ini itu titik koma yang diminta. Di tempat Anda mungkin koma ya. Ini trials-nya ada 12, kemudian probabilitasnya, sorry, saya pakai nge-reverse saja. Jadi bentar. Ini ya guys, ya ini saya butuh 7, kemudian ini total percobaan, ini adalah probabilitasnya, kemudian ini adalah kita mau cari kumulatif, berarti kita pakai function true ya, seperti ini. Ini kalau di enter jawabannya adalah 0,80615 ya. Ini kasih gini dulu untuk cara perhitungannya. Ini gunakan rumus binom distribution, buka kurung, X dipanggil, N dipanggil, probabilitasnya, kemudian true-nya. Hasilnya sama ya. Lalu probabilitas S lebih besar daripada 8 itu kita cari dari 1 minus yang di atas ini ya, 0,193 sekian ya. Jadi ini nilainya jauh lebih besar daripada alfa ya, tidak lebih kecil daripada alfa. Maka keputusannya adalah gagal tolak H0 ya. Gagal tolak H0 itu berarti busi A busi inovatif sama saja dengan busi konvensional. Seperti itu guys, kesimpulannya ya. Oke. Ini kalau mau ngujinya pakai cari nilai p-value ya. Cari nilai p-value-nya berapa. Nah, kalau kita mau cari kebalikannya, kita akan kembali ke sini. Kalau kita mencari yang bawah, ini cara yang kami temukan ya. Ini cara yang di buku ya. Ini cara yang di buku. Ini cara yang kita temukan untuk mempermudah ya. Tapi ini adalah referensi menggunakan ini. Tapi why not kita menggunakan cara yang lebih mudah. Tapi kita juga menunjukkan kepada Anda bagaimana cara direferensi ya. Jadi di referensi itu ditunjukkan carilah nilai tolak H0 jika P S lebih besar daripada nilai kritis, itu lebih kecil sama dengan alfa ya. Ini kita juga bisa cari. Kalau pakai Excel mah bisa ya. Pakai Excel mah bisa. Jadi kita kembali ke Excel ya. Kita mau mencari ini mendekati alfa katakan 5%. Ini coba ya, data what if goal seek. Set data ini menjadi 0,05 ya. By changing apanya yang kita ubah, nilai kritisnya. Jalan enggak? Enggak jalannya. Coba ini pakai rumus ya. 1 min buka kurung
ininya Queen copy. Copy dulu ya. Sama dengan 1 min ini. Kalau tadi diisi 7, hasilnya ini ya, langsung ya. Coba bisa enggak Gaussian-nya ya. Ubahlah D7 mendekati alfa dengan mengubah titik kritisnya. Susah ya dia carinya ya. Oke, cancel. Bagaimana kalau kita cari ini? Misalkan 8. Nah, 8 sudah mendekati 5%. 9. 9 sudah jauh di bawah. Ya, jadi Bu ini coba 8 ya, 8. Maka kita bisa mengatakan seperti ini. Reject H0 dengan alfa 0,073 atau sekitar 7,3% ya. Pada saat ya, pada saat apa? Pada saat S lebih besar dari lebih besar daripada 9. Ya. Lebih besar daripada 9. Ini nilainya 9 tadi ya. Mengikuti X-nya. Jadi yang dilihat ini ya. Tadi pakai Gaussian itu atau pakai coba-coba. Nah, nilai S kita tadi berapa? S kita tadi 8. Ya. Apakah 8 lebih besar daripada 9? Nah, tidak ya. Jadi kesimpulannya sama, gagal tolak H0 ya. Gagal tolak H0. Jadi ini cara yang digunakan oleh referensi ya. Jadi patokannya adalah nilai alfa mendekati 5%. Anda diminta untuk mencari nilai kritisnya. Kemudian nilai kritis itu dibandingkan dengan statistik uji kita. Kalau cara yang kita pergunakan itu adalah dari statistik uji S, kemudian kita cari probabilitas p-value-nya. Apakah p-value-nya itu di bawah 5%. Kalau ya, kita reject. Kalau tidak, tidak jadi. Ya, begitu ya untuk yang S+. Oke. Nah, berarti gagal tolak H0 tuh. Kesimpulannya tadi sudah ya, Gaussian inovatif dan Gaussian konvensional tidak berbeda. Ya, karena ini pakai distribusi binomial ya. Bu ini tidak terlalu suka ya karena harus mengandalkan tabel dan seterusnya. Nah, kita akan lihat uji treatment berpasangan yang ditemukan oleh Wilcoxon ya, yang disebut sebagai uji T ya, uji T+. Jadi kita akan, ini sampel besarnya silakan dilihat sendiri ya. Ini nanti kita akan jelaskan yang namanya type observation. Nah, uji T+ ini ya tidak ada perbedaan antar treatment, ini soal yang sama. Kita menghitung jumlah ranking dari D yang positif. Ya, ini dijadikan titik kritis. Daerah tolak H0-nya mengikuti H1-nya, mengikuti H1-nya. Ya, jadi kalau ini tanda lebih besar, ini juga tanda lebih besar. Ya, begitu seterusnya. Ini kalau lebih kecil, ini mengikuti lebih kecil. Kalau tidak sama dengan, maka dia dua sisi. Ya. Dua sisi, tapi p-value selalu lebih kecil daripada alfa atau alfa per 2 untuk daerah tolak H0-nya. Contoh soal yang sama, kita bisa lihat. Contoh soal yang sama, kita selesaikan dengan Wilcoxon-Sandring test. Langkah-langkahnya sama, guys. Kita ngitung dulu, ya. Selisihnya. Setelah kita ngitung selisihnya, ini ya. Nah, selisihnya ini, selisih yang sudah kita dapatkan memang agak ribet ya.
perhitungannya. Selisih yang sudah dapatkan kita urutkan ya, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, tanpa melihat tanda. Contohnya misalkan nilai yang terkecil 0,2, berarti tandanya negatif. Berikutnya 0,3, tandanya negatif. Lanjut 0,4, tandanya positif. Artinya angkanya di situ itu negatif atau positif itu muncul di tandanya, tapi waktu diurutkan tidak perlu lihat apakah ini nilai minus atau nilai plus ya. Nah, itu kita urutkan seperti ini ya. Jadi tadi masih ingat ya, nilai yang paling kecil 0,2 tandanya negatif. Nilai 0,3 tandanya negatif. Dan seterusnya sampai difference yang terbesar tandanya positif ya. Lalu diberi ranking. Enak ini. Nggak usah ngitung-ngitung binomial ya. Nah, H1-nya karena busi A lebih baik daripada busi B, ini sekali lagi ini sangat dipengaruhi oleh cara kita menghitung difference ya. Jadi difference kita itu dari busi inovatif dikurangi B, sehingga kita kepingin A memiliki jarak tempuh yang lebih besar, maka kita berharap nilai D adalah positif, harapan kita. Nah, kalau kita berharap D positif, maka H1-nya ditulis busi inovatif lebih baik daripada busi konvensional. Ya. Nah, setelah difference-nya itu diurutkan tanpa melihat tanda, lalu diberi ranking, kemudian tandanya dituliskan di bawah ini. Ya. Maka kita menghitung jumlah ranking dari D positif. Ya. Jumlah ranking dari D yang positif, harus dulu datanya supaya real, maka itu adalah data yang mendapatkan nilai LOP ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah nilai D positif beserta rankingnya. Maka kita bisa menghitung nih, ranking dari D yang positif adalah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9, 10, 11, dan 12. Ini hasilnya sama dengan 62. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan 62, Bu ini tidak menggunakan cara yang ada di referensi lagi ya. Kita bisa menggunakan langsung menghitung p-value-nya ya. Tadi karena kita menggunakan lebih baik distribusi A di kanan, maka daerah tolak Hanonnya kita menggunakan tanda plus ya. Jadi kita akan mencari probabilitas T plus lebih besar sama dengan 62 ya, 62. Kita gunakan tabelnya. Nah, sekarang kita ke tabel ya. Nanti Anda kalau mau lihat soal ini bisa rewind kembali. Kita lihat tabelnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita lihat bahwa probabilitas kita mendapatkan daerah reject Hanno jika p-value di mana p-value-nya T plus-nya lebih besar sama dengan 62. Ya, seperti itu. Nah, kita mau cari ini ya. Kita mau cari ini. Kita ini cross check dulu ya. Betul. Berapa T plus lebih besar sama dengan 2 ya. Sama dengan 62. Jadi kita lihat lagi tadi ya, yang X bintang itu untuk lebih kecil, yang X itu untuk lebih besar. Kita cari 62. 62 itu ada di sini ya. Ini cara bacanya adalah probabilitas T plus lebih besar sama dengan 2. Ini nilai p-value-nya 0,039 ya. Jadi ini nilainya adalah 0,039 ya, 0,039. Apakah ini lebih kecil sama dengan alfa? Di mana kita menggunakan alfa 5%. Ya, betul. Karena 3,9 ini identik dengan 3,9% ya. 3,9% itu lebih kecil daripada alfa. Berarti reject Hanno ya. Jadi reject Hanno keputusannya
tolak H0. Kesimpulannya itu berarti tolak H0 kan, terima H1. Artinya memang busi inovatif lebih baik ya, lebih baik daripada busi konvensional. Seperti itu. Kalau Anda mengingat-ingat kembali, hasilnya ini agak berbeda dengan Anda menggunakan metode sebelumnya, Saintes. Metode sebelumnya, Saintes ya. Nah, Bu, jadi mana yang betul, mana yang akan kita pakai gitu ya? Mana yang betul, mana yang akan kita pakai? Kalau Bu ini lihat distribusi datanya, tadi ini ya, distribusi datanya. Sebenarnya kalau distribusi datanya memang betul ya, plusnya itu banyak di kanan ya. Artinya memang busi inovatif itu kalau kita bagi dua data 66 gitu kan, split gitu. Yang plus banyak di kanan. Artinya memang busi inovatif itu lebih baik daripada busi konvensional kalau kita lihat dari distribusi data. Jadi kalau diminta pilih, Bu Yen akan lebih memilih Wilcoxon Saints test daripada Saints test sendiri. Dari metodenya mungkin lebih baik ini, dia menggunakan ranking, kemudian menggunakan tanda, kemudian menggunakan jumlah, dia menggunakan ketiga pendekatan dibandingkan Saints test yang hanya menggunakan tanda dan didekati dengan distribusi binomial ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk Anda silakan latihan dengan menggunakan sebelum latihan yang Bu ini ingat, Bu ini tunjukkan dulu uji treatment berpasangan untuk Wilcoxon Saints test, sampel besar check test ya. Anda bisa ikuti langkah-langkahnya seperti di ini. Ini tight observation ya. Dinamakan tight observation itu kalau nilai difference-nya itu sama dengan 0. Nilai difference-nya sama dengan 0 itu berarti dikatakan tight observation atau observasi yang sama, observasi yang seikat gitu ya, seikat. Kita lihat yang disebut sebagai tight observation untuk data berpasangan itu adalah seperti ini. Ya. Jika tadi nilai difference-nya itu ada yang datanya ada yang sama ya. Misalkan contohnya ini datanya sama 9,4 dengan 9,4 ya. Ternyata ini 9,4 gitu. Dicari selisihnya itu 0. Nah, 0 itu tidak bisa diberi tanda apakah dia plus atau negatif. Ya. Nah, jika terjadi tight, ini kondisi yang kita sebut sebagai tight observation. Sorry ya, ngomong tight observation itu kok nggak enak kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Tight observation ya. Untuk uji berpasangan itu jika difference-nya sama dengan 0. Kalau difference-nya sama dengan 0 karena kita tidak mampu memberi tanda, maka data itu akan diabaikan ya. Jadi contohnya tadi N12, jika ada ketemu satu tight observation seperti data ini, maka ini diubah menjadi 11 ya, dengan membuang data yang difference-nya sama dengan 0 ya. Oke guys, nah itu untuk hari ini kita telah membahas grafik ini secara menyeluruh ya, jenis pengujian dua populasi baik berpasangan maupun tidak berpasangan, baik Wilcoxon rank sum maupun Wilcoxon Saints rank ya. Untuk itu Bu Yeni meminta kalian mengerjakan latihan soal ini, nanti akan kita bahas latihan soal ini ya. Latihan soal pertama dan latihan soal kedua. Ya, kita akan bahas pada sesi perkuliahan. Tolong dikerjakan dulu. Jika tidak ada yang mengerjakan, maka soal tidak akan dibahas. Ya, jika ada yang mengerjakan, silakan di raise hand nanti pada pertemuan diskusi. Nanti kita akan bahas jika ada orang yang volunteer menunjukkan jawabannya. Baik. Nah,
sama seperti yang tadi Bu ini sudah sampaikan, di ULS sudah ada modulnya yang bisa kita download untuk dalam versi Word ya, dalam versi Word baik inikah? Oh, baik untuk materinya maupun untuk lampiran tabel-tabel yang akan digunakan. Ya, jadi kalau Anda lihat di ULS ya, ini statistik industri 2 ya, sudah ada diktat stat 2 di sana sama RPS ya, diktat stat 2, Anda klik di sana, nanti ada modulnya mulai dari bab 1 sampai bab ke-6 ya. Lalu kemudian ada lampirannya. Anda bisa lihat di sana. Lampiran A sampai lampiran K. Ya, Anda juga bisa download folder jika mau ya. Ini kenapa kita split supaya ngeprintnya atau downloadnya lebih gampang. Ya, ini adalah modul yang bisa kalian gunakan untuk versi yang terbaru. Ya, oke guys, itu dulu untuk hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi pada sesi yang akan kita aturkan lewat WhatsApp group. Oke, see you. Semoga bermanfaat. Bye bye.